Oke, teman-teman, jadi kali ini saya mau demo ya, backup custom racikan sendiri, anti restart, anti mati lampu, dan ini khusus untuk CCTV ya. Nah, dimana backup ini sering saya gunakan atau saya demokan peruntukan CCTV versi analog ya, yang seperti teman-teman lihat di situ ya, yang menggunakan DVR. Nah, kali ini yang mau saya demokan itu terhadap CCTV wireless cam ya. Nah, jadi untuk wireless cam ini sendiri sudah saya uji coba selama hampir 1 bulan ya, dalam posisi standby, menyala dan berfungsi. Oke, dan ini merupakan seri dari brand EasyVice ya, H8C yang 4 megapiksel. Ini yang sudah 4K ya teman-teman. Nah, jadi kabel yang saya gunakan untuk uji coba ini ialah kabel listrik ya. Jadi bukan kabel CCTV. Nah, kabel itu mereknya ini ya teman-teman ya. Tuh. Dengan penampang 2 kali 0,75 mm. Dan ini adalah kabel listrik bentangan sepanjang 42,3 meter ya. Ini sambung menyambung ini. Tuh kelihatan ada sambungannya ya. Nah, ini dia. Ini sepanjang 42 meter ya teman-teman. Tuh. Nah, coba dilihat dari topologi sederhananya ya. Ini power supply-nya masuk ke backup ya. Nih. Ini kabel AC. Tuh kabel listrik masuk ke ini dia. Oke. Ini masuk ke kabel backup. Tuh, yang ini inputnya, kemudian outputnya masuk ke kamera yang pertama, dan yang kedua masuk ke modem. Nah, yang teman-teman lihat di situ, anggap saja ini adalah modem yang biasa digunakan di rumah-rumah ya, seperti ya Indie bla 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 atau Myre bla 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 bla. Pokoknya modem yang kebanyakan orang pakai berlangganan. Nah, ini saya pakai karena saya tidak punya modem yang seperti ya versi yang tadi saya sebutkan ya. Di sini saya punya MiFi, saya teruskan pakai extender ya teman-teman, untuk menyuplai koneksi internet si kamera itu. Nah, jadi yang mau saya demokan adalah apakah fungsional si kamera tersebut tetap berfungsi ketika terjadi pemadaman listrik, dan apakah tetap merekam. Di sini saya sudah pasangkan memory card ya, micro SD. Nah, nanti saya akan buktikan melalui aplikasi si kameranya ya. Tuh. Oke. Nah, sekali lagi saya mau kasih dari awal dulu ya, kasih topologinya. Ini power supply jaring masuk ke backup custom dan outputnya ke kamera serta ke modem. Nah, nantinya ini akan saya rembukkan apakah konsep backup yang versi analog ini bisa saya peruntukkan ke kamera wireless cam atau memang khusus ya, khususnya misalnya tiap kamera ada masing-masing backup, atau ini backup sentral. Nah, kalau menggunakan backup sentral artinya harus terinstalasi kabel panjang ya. Misalnya kabel jaraknya ada 20 meter antar si backup dan si kamera ya, bentangan kabelnya 20 meter gitu. Nah, kemudian jika bentangan kabel 20 meter, apakah sinyal si kamera ini bisa menangkap sinyal internet dari modem? Nah, jadi saya mau rembukkan juga konsep backup yang akan saya produksi ya. Apakah versi sentral yang dimaksud adalah ini bisa outputnya 3-4 atau bahkan 5 kamera yang bisa dihandle ya. Itu. Atau masing-masing. Nah, ini saya akan demokan terhadap aplikasi si kamera.
Oke, itu dia ya. Ini kita kurangkan dulu cahayanya. Nah, tuh. Ini mode record ya. Tuh, ini mode record. Ini cloudnya sudah expired. Ini micro SD-nya. Oke. Nah, tuh. Fungsi dari kameranya sudah saya setting. Dia setiap ada motion mengikuti pergerakan ya. Nah, itu dia. Mengikuti pergerakan. Dan kita bisa atur manual secara aplikasi untuk sistem pan and tilt-nya ya. Tuh, pan and tilt-nya itu dari sini, PTZ-nya, versi PTZ-nya. Kita lihat. Oke, itu dia. Atau versinya gini. Nah, kelihatan ya. Tuh, bisa naik turun. Nah, ini fungsionalnya masih posisi power supply menyala ya, teman-teman. Oke. Nah, dari fungsional untuk ini saya akan buka dulu dari menu alarm. Oke, alarm berfungsi ya. Tuh, saya sudah disablekan. Kemudian dari fungsi kita berbicara dua arah ya. 1 2 1 2. Oke, ini karena jarak dekat jadi ada siklus feedback. Kemudian saya buka untuk saya dengar hanya suara saja. Tes 1 2. Nah, oke. Muncul di handphone. Nah, ini fungsionalnya masih ya terhadap si kamera dengan bentangan 42 meter. Nah, apakah jika saya cabut ini dari supply PLN, dimana si backup inilah yang akan berfungsi 100% untuk menyuplai semua kebutuhan si kamera dan si modem. Ini bentangan 40 meter ya, teman-teman. Oke, ini saya akan cabut. Nanti teman-teman perhatikan apakah terjadi yang namanya restart ya. Restart terhadap si kamera. Oke, terhadap si kamera. Ini sekarang posisinya sudah mengikuti ya terhadap si aplikasi sinkron dia ya. Saya akan cabut. Perhatikan nanti indikator dari power supply itu akan padam ya. Padam ya. Ini saya sudah cabut. Kamera tidak ada restart dan tetap mengikuti pergerakan saya nih. Modem tetap menyala. Backup yang menyuplai kedua perangkat. Dan di aplikasi tuh tetap ya. Nah, untuk fungsionalnya ini saya akan dekatkan. Tuh 40 meter ya, teman-teman. Tuh. Oke. Dan untuk fungsionalnya, untuk fungsionalnya kita akan buka menu PTZ. Ini saya akan putar. Ini saya akan putar. Operation failed. Ini terganggu koneksinya ya. Ini koneksi dari smartphone saya yang bermasalah nih. Tuh. Oke. Ini saya akan coba lagi untuk normalkan si kameranya. Nah, dia mengikuti ya. Tuh, dia mengikuti saya. Oke. Nah. Kemudian saya akan buat alarm nih. Oke. Jadi fungsional si kamera masih berfungsi ya terhadap bentangan kabel sepanjang 40 meter. Tuh. Alarm disable. Nah, kemudian saya akan
buka menu continue. Oke. Ini percakapan dua arah. Apakah fungsinya masih tetap ada? Ini touchscreen handphone saya bermasalah ya. 1 2 3. Oke. Tes 1 2. 1 2. Oke. Kemudian saya akan berbicara. Bukan ya. Ini hanya suara dari smartphone. 1 2. Oke, fungsinya sudah masih sama ya. Ini kalau serentak saya buat alarm, kemudian saya berbicara. Nah, ini saya berbicara sambil berputar ya kameranya ya. 1 2 dicoba. Oke, itu padam. Alarm saya matikan. Nah, jadi fungsional, si kamera tetap berfungsi walaupun bentangan kabelnya itu jarak 42 meter ya teman-teman ya. Saya putar kanan kiri, saya putar atas. Oke, nah jadi untuk kinerja si backup sempurna ya. Ya tinggal pengembangan saja terhadap konsep yang akan saya gunakan ketika misalnya ya teman-teman mau menginginkan backup ini. Jadi yang mau saya rembukkan adalah apakah si kamera masing-masing menggunakan backup atau sentral. Maksud sentral adalah satu backup untuk semua kamera, tapi dengan syarat kabel harus bentangan panjang. Nah, di sini saya demokan di mana bentangan kabel itu 42,3 meter ya teman-teman. Tuh. Nah, jadi jika berjarak letak kameranya, maka yang teman-teman harus perhatikan juga adalah tangkapan sinyal terhadap si modem. Oke. Jadi cukup sekian demonya. Jika teman-teman ada pertanyaan, tinggalkan aja di kolom komentar dan saya akan balas sebisa saya. Bagi yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video yang bermanfaat. Like jika suka, dislike kalau tidak suka, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.